Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar? Baik. Bagus, Mbak. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore kepada Bapak Dr. Yoyo Prasetyo dan juga Bapak Rifat Anwar. Saya buka ya Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama izinkan saya memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rifat Anwar selaku narasumber dan juga Bapak Dr. Yoyo Prasetyo selaku moderator dan Bapak Ibu peserta CSA Community sesi 35.
Selamat datang semuanya. Selamat datang di CSA Community sesi 35 dengan tema Peluang dan Tantangan Tata Kelola Investasi dan Penempatan Dana Haji. Baik Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Marsha yang akan bertugas sebagai host untuk membantu jalannya acara di CSA Community sesi 35 ini. Senang sekali saya bisa berada di sini di hadapan Bapak dan Ibu semuanya dalam CSA Community sesi 35. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan secara singkat CSA Institute. CSA Institute merupakan lembaga penyedia pelatihan sertifikasi profesi yang berbasis kompetensi dan telah terdaftar di Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal LSPPM yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. CSA Institute telah banyak menyelenggarakan pelatihan baik bersifat reguler, umum, maupun pelatihan in-house dengan para pengajar atau fasilitator profesional yang telah memiliki berbagai sertifikat kompetensi. Hingga saat ini, CSA Institute telah menghasilkan lebih dari 1.300 lulusan analis efek yang berkarir di pasar modal. Beberapa pelatihan yang terdapat di CSA Institute yaitu pelatihan analis efek RSA dan CSA, pelatihan analis teknikal RTA dan CTA, pelatihan investment banker RIB dan juga CIB, dan dual certification RSA, RTA, dan CSA CIB. Serta Bapak atau Ibu semuanya dapat mengikuti waiting list untuk produk wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, itu dia penjelasan secara singkat tentang CSA Institute. Selanjutnya, diharapkan Bapak dan Ibu semuanya dihimbau untuk menjaga ketertiban selama proses sesi CSA Community sesi 35 ini, dan juga menyalakan kamera dan memakai virtual background ya Bapak dan Ibu semuanya. Untuk Bapak dan Ibu semuanya yang belum menyalakan kamera dan menggunakan background, dihimbau dan diharapkan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya Bapak ya. Sekali lagi saya ulangi, dihimbau untuk Bapak dan Ibu semuanya bagi yang belum menyalakan kamera dan juga menggunakan background, dapat dinyalakan dan menggunakan background terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya lanjutkan. Dihimbau selanjutnya, Bapak dan Ibu semuanya dihimbau mengikuti acara hingga akhir dan mengisi link Feedback untuk mendapatkan e-sertifikat, materi, dan 50 SKP untuk anggota Asosiasi Analis Efek Indonesia. Kemudian, Bapak dan Ibu semuanya dapat mengisi link pretest yang akan saya kirim di kolom chat.
Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk linknya apakah sudah terdapat di kolom chat? Bila sudah ada Bapak dan Ibu semuanya diharapkan dapat. B4. Sudah lah. Ding 49. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya ulangi. Untuk linknya sudah ada di kolom chat dan untuk pengerjaannya selama 10 menit ya Bapak dan Ibu semuanya.
Baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk waktu pengisian pretest telah selesai. Selanjutnya, mari kita mulai CSA Community sesi 35 pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya alihkan kepada Bapak Dr. Yoyo Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Marsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasul-Nya, perkenalkan saya Yoyo Prasetyo pada kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, ahlan wa syahlan di dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh CSA Institute. Ya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang cukup menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu peluang dan tantangan tata kelola investasi dan penempatan dana haji. Sahabat CSA Institute sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2018, pengelolaan dana haji dipindahkan ke BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dengan nilai sebesar 160 triliun. Ini tentunya sebuah nilai yang cukup besar ya, di mana ini adalah milik dari 5 juta jamaah yang waiting list, yang mereka ingin menunaikan ibadah hajinya, di mana dengan waktu terlama yaitu mencapai 40 tahun. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi BPKH untuk mengelola dana haji tersebut. Selain itu, sobat sekalian, bahwa ternyata menurut data yang ada bahwa ONH, ongkos naik haji yang dibayarkan jamaah ya, itu hanya sebesar 35 juta. Kenapa hanya sebesar 35 juta? Karena ternyata ongkos realnya itu mencapai 95 juta. Nah, ini tentunya sekali lagi menambah tantangan yang semakin berat ya tentunya untuk BPKH untuk mengelola dana haji ini ya, agar dia bisa menggaransi setiap jamaah yang sudah mendaftar untuk bisa berangkat haji di tahun-tahun yang akan datang. Peluang dan tantangannya juga datang dari adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ya, dan PP Nomor 5 Tahun 2018, di mana di situ mengamanatkan bahwa dana BPKH itu harus dikelola sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dan juga peluang ya bagi kita semua yang saat ini menjadi pelaku di sektor keuangan dan investasi di Indonesia. Untuk itu sobat sekalian, pada kesempatan sore hari ini ya kita akan ditemani oleh pemateri kita yang cukup kompeten di bidangnya. Beliau adalah Pak Rifat Anur. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak Rifat. Waalaikumsalam Pak Yoyo. Alhamdulillah. Sehat Pak Rifat? Alhamdulillah. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Rifat sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita ya untuk menyampaikan materi yang saya kira cukup menarik untuk kita diskusikan bersama. Sobat CSA sekalian, mohon izin sebelum beliau menyampaikan materinya, saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Pak Rifat Anur, ya. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan di Master Finance ya, di Ekonomi Syariah, yaitu di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Selain itu, beliau juga sudah berkecimpung lama ini di dunia pasar modal, ya. Beliau sudah lebih dari 10 tahun, ya, itu ada atau bekerja di BNI Sekuritas Jogja, ya, sebelum akhirnya beliau merapat dan bergabung di Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia, ya, beberapa tahun yang lalu. Saya kira dengan background pendidikan dan pengalaman kerja beliau cukup kompeten, ya, untuk memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai tantangan dan peluang tata kelola investasi dan penempatan dana haji di Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Rifat Anur untuk membawakan materinya, sekitar mungkin berapa? 30 menit gitu Pak Rifat, ya. Nanti setelah itu kita akan coba dalami dengan tanya jawab. Silakan Pak Rifat Anur. Terima kasih Pak Yoyo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dari JSA Community. Izin untuk memberikan beberapa hal, sharing momen aja, karena saya yakin dari Bapak Ibu di sini itu banyak dari praktisi juga, dan selain itu dari pendidik juga, dari para dosen. Dan ini memang kalau kita tadi udah sampaikan Pak Yoyo bahwa dana haji itu memang sangat beberapa tahun terakhir ini menjadi ini ya perhatian kalangan masyarakat, khususnya dari umat Islam. Pertama tentunya terkait dengan bagaimana sih tata kelola, kalau kita bicara dari sisi praktisi, tata kelola keuangan haji seperti apa, aman enggak sih gitu. Terus, dan ternyata itu memang jumlahnya sangat signifikan, 160 triliun. Memang tadi sudah sampaikan sebelumnya, saya di pasar modal dan bergabung di BPK ini sekitar 2 tahun, dan di BPK ini jujur itu banyak para praktisi, sehingga saya banyak kenal dengan dari seluruh negeri gitu ya, dari alumni-alumni, kalau boleh saya katakan mungkin insya Allah yang di sinilah yang the best-nya. Saya melihat dari banyak kampus-kampus di Indonesia yang ternama yang gabung di BPK ini. Dan izin untuk share screen gitu Bapak Ibu terkait dengan BPKH. Mungkin tadi waktunya sekitar 30 menit, mungkin saya akan berusaha memaksimalkan waktu yang ada ya. Ini terkait dengan peluang tata kelola dengan investasi dan penempatan dana haji. Terus memang kalau kita bicara tentang dana haji, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yoyo bahwa kita juga tidak terlepas terkait dengan pengelolaan secara syariah, karena itu klausul yang pertama yang memang diinikan oleh undang-undang, dan kita juga dari BPKH mensyaratkan yang utama adalah syariah, selain itu kehati-hatian, transparan, dan sebagainya, akuntabel. Bila kita bicara masalah ekonomi syariah global, mungkin sedikit flashback aja, saya persingkat. Kita ketahui COVID yang sudah 2 tahun ini, bahkan negara-negara maju juga terkena dampaknya. Amerika dengan melakukan tapering dalam jumlah jumbo untuk mengatasi berbagai hal dampak dari COVID, dan negara Indonesia juga melakukan quantitative easing ya melalui Bank Indonesia, dan jumlahnya juga ratusan triliun. Kita ketahui bersama belum lama ini The Fed juga menaikkan suku bunga 75 basis point ya. Itu memang sebagian mengatakan sesuai ekspektasi pasar, sebagian lagi mengatakan bahwa itu di atasnya ekspektasi pasar, bahwa ekspektasi 50. Tapi memang kita ketahui bersama inflasi menjadi momok bersama. Dan tentunya Indonesia juga harus melihat secara serius. Saya yakin komponen stakeholder yang ada di Indonesia, pemangku kebijakan pasti akan melihat itu, karena kita ketahui bersama inflasi meskipun relatif baik, tapi nilai tukar rupiah mungkin per hari kemarin sudah bertengger di 14.800, dan apakah
BI akan menaikkan suku bunga karena tentunya kekhawatiran capital outflow juga itu harus menjadi concern. Namun satu sisi kita ketahui bersama likuiditas dari perbankan itu sangat tinggi gitu, sehingga memang saat ini meskipun kita ketahui bersama ya nilai plusnya perbankan Indonesia itu 2021 kenaikan pendapatan maupun labanya juga signifikan setelah mengalami penurunan di tahun 2019-2020. Nah itu kita lihat karena sampai saat ini per hari kemarin itu kan BI 7 repo rate masih bertengger di 3,5 dan kita ketahui bersama LPS juga masih 3,5 gitu. Jadi itu menjadi ini kita ya, maksudnya perhatian kita semua apakah nantinya BI akan menaikkan tingkat suku bunga karena dengan memperhatikan tingkat inflasi, pelemahan nilai tukar dan sebagainya. Tuh, nah kita ketahui bersama kalau kita bicara ekonomi tentu kita bicara tentang ekonomi syariah. Kita pas Indonesia ini sebenarnya cukup baik ya, walaupun kalau kita melihat potensi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Muslim itu potensi ekonomi syariah kita bisa lebih ditingkatkan karena kita ketahui kita masih agak ketinggalan dibandingkan dengan negara terdekat kita yaitu Malaysia dalam banyak hal. Dan kalau kita ketahui bersama kalau memang salah satu benchmark kita berdirinya BPKH adalah tabung haji milik Malaysia yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun sehingga memang itu menjadi salah satu benchmark kita. Harapannya agar proses pengelolaan dana haji bisa lebih profesional, transparan dan bisa memberikan nilai manfaat kepada calon jamaah haji. Ini kita ketahui bersama untuk halal food kita masih ranking 2, modis fashion kita ranking 3, Islamic finance ranking 6, Parma dan kosmetik kita ranking 9 seperti itu. Saya teruskan ya. Nah, ini seperti kita bersama, ini asumsi makro yang saya ambil dari analisanya salah satunya di BPKH itu ke gambaran secara umum tentang asumsi makro. Namun kita ketahui bersama awal tahun 2022 IMF, Bank Dunia bahkan BI pun merevisi ya asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memang masih ada kelesuan lah di perekonomian, terutama di sektor real. Namun untuk inflasi dan baik di Indonesia maupun Arab Saudi, kalau mohon maaf ini memang hanya ngambil dua contoh, satu Indonesia dan Saudi Arabia karena ini terkait dengan internal BPKH yang dimana memang untuk urusan haji kita bertempatnya dengan di Arab Saudi. Dan memang fokus untuk investasi luar negeri kita memang meskipun masih terbuka untuk negara-negara lain tapi prioritas utama adalah di Arab Saudi khususnya yang terkait berkenaan dengan pengelolaan atau operasional ibadah haji. Nah, kita ketahui bersama ini asumsi makro berapa waktu yang lalu masih di 14.450 untuk SAR-nya 3853, namun pada saat ini kan posisi sudah di 14.800 sekian ya, dan untuk SAR-nya masih relatif sama ya di 3.900 sekian. Nah ini LPS kan asumsi makronya 4%, kita ketahui bersama itu LPS sudah turun di 3,5 dan sudah berhenti di situ, tidak berubah, itu sudah kelihatan setengah tahun ini terakhir. Nah ini memang kita perhatikan asumsi ini dipengaruhi oleh inflasi, nilai tukar rupiah dan harga minyak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yoyo, memang salah satu dari concern BPKH itu terkait dengan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya ada kita ketahui ya, kita buka karena sudah menjadi dibuka juga kemarin yang terakhir dari pemerintah, di mana keputusan biaya haji itu ada tambahan 1,5 triliun. Itu mungkin kalau kita ekuivalenkan itu per jamaah
itu ada tambahan biaya itu 15 juta. Sehingga dari 80 juta tambah 15 juta, dari keputusan sebelumnya 80 juta tambah 15 juta, sehingga total biaya itu per jamaah adalah 95 juta. Padahal kita ketahui bersama biaya yang dikeluarkan per jamaah itu adalah sebesar 20 juta plus 25 juta plus 10 juta di sebelum keberangkatan, sehingga total 35 juta, sehingga di situ ada selisih kurang lebih sekitar 60 juta, dan itu memang dari keputusan pemerintah kita memang tidak secara langsung untuk ikut berkutat di situ, karena keputusan itu adalah keputusan antara pemerintah dan DPR, itu memutuskan bahwa biaya itu dibebankan untuk subsidinya dibebankan oleh BPKH. Nah, ini memang menjadi concern kita karena itu terkait dengan sustainabilitasnya BPKH, dan kita mungkin ada beberapa strategi dan terkait dengan keputusan, karena itu mencakup keputusan tidak hanya secara hitung-hitungan bisnis tapi juga terkait dengan politis. Seperti itu sih. Nah, ini memang saat ini pertumbuhan untuk standar sekitar calon jamaah per tahun sekitar 400 hingga 500 ribu, sehingga setiap tahun pasti ada penambahan dari jumlah dana kelolaan, meskipun dikurangi untuk setiap tahun likuiditas dari BPKH yang harus disiapkan secara dari sisi undang-undang kita 2 kalinya, sehingga meskipun secara mendadak ya kemarin keputusan dari DPR dan pemerintah penambahan 1,5 triliun, insya Allah BPKH juga sudah menyiapkan dana tersebut untuk menambah, karena memang kita istilahnya sebenarnya sudah berapa saat itu untuk lebih bahwa nanti akan kita sampaikanlah beberapa hal terkait dengan peluang dan tantangan, khususnya dari sisi tantangan. Dari saya di sini kita akan melihat dari sisi pendekatan secara SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, Treatment. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering juga melihat tentang pendekatan seperti itu. Ini outline-nya ya, outline-nya bahwa kita tadi disampaikan untuk latar belakangnya kenapa BPKH hadir ini terkait dengan agar akumulasi dana yang jamaah haji bisa dimaksimalkan, namun tetap memperhatikan syariahnya, terus tetap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan undang-undang. Nah, di sini kita ketahui bersama memang setiap tahun kita ada penambahan calon jamaah. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita memang sudah di atas 40 tahun, khususnya di Provinsi Sulawesi. Saya memang sudah pernah 2 kali ke Sulawesi, memang di Sulawesi semangat untuk mendaftar haji. Kalau dihitung dari sisi rasio memang paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lain, sehingga mau tidak mau itu berdampak terhadap daftar antrian, sehingga antriannya bisa melebihi lebih dari 40 tahun. Namun sebenarnya itu masih jauh lebih masih ada negara yang jauh lebih lama, yaitu Malaysia. Malaysia itu daftar tunggunya itu di atas 60 tahun, sehingga memang itu menjadi PR bersama, karena memang itu kebijakan dari Arab Saudi, rasionya kan rasio 1:1000 muslim yang bisa berangkat seperti itu terkait dengan rasio untuk daerah, sehingga kita juga melihat itu per daerah seperti itu kebijakan dari pemerintah seperti itu. Nah, ini tadi disampaikan sebenarnya ada 3 sih, tapi memang yang mengemuka mengemuka adalah Undang-Undang 34 2015 dan PP 5 2018 dan Peraturan Presiden
nomor 180 untuk tahun 2017 terkait dengan dasar hukum. Nah, di sini pengelolaan keuangan haji itu kan terkait dengan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Namun yang harus kita sampaikan juga gitu, kalau selain itu ada rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Di sini sebenarnya posisi BPKH itu bukan atau tidak ikut dalam operasional penggunaan dana tersebut gitu. Jadi dana yang dipakai untuk akomodasi, untuk catering dan sebagainya di Arab Saudi, kita BPKH tidak ikut. Namun kita hanya diminta untuk menyiapkan dana bahwa pada tahun ini, contohnya tahun ini kebutuhan atau biaya haji per jamaah adalah sebesar ini. Sehingga memang dari pengelolaan keuangan berjuang untuk meningkatkan di sisi rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, kita lebih kepada dari sisi nilai manfaat saja, tapi bukan kepada tentang operasional nantinya penggunaan dana tersebut di Arab Saudi. Namun kita di sisi lain kita juga ada namanya dana kemaslahatan, itu ngambil dari dana abadi umat, hasil atau nilai manfaat dari dana abadi umat di sini, manfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi mungkin bisa saya sampaikan di sini juga. Saya yakin dari Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin dari background praktisi atau dari institusi, sudah ada yang bekerja sama dengan BPKH terkait dengan bisnis dan sebagainya. Nah, kita juga tetap membuka ruang, membuka ini seluas-luasnya dan setransparan mungkin, karena kita juga salah satu program dari BPKH ada digitalisasi, sehingga dana kelolaan itu bisa lebih bermanfaat, namun transparan dan modern seperti itu. Sehingga kita membuka, ayo kalau kita kerjasama, kalau memang itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di BPKH, kita siap. Dan satu sisi kita bisa kerjasama dari sisi bisnis, kita juga bisa kerjasama dari sisi pemanfaatan kemaslahatan. Namun memang ada 6 bidang yang nanti saya sampaikan, 6 bidang yang kita bisa kerjasamakan, sehingga kalau Bapak Ibu punya bidang tertentu, misalnya sosial, ekonomi, keumatan, atau ada juga ya sarana prasarannya juga ada, nanti saya sampaikan selanjutnya. Nah, ini azas seperti tadi disampaikan, yaitu syariah, kehati-hatian, manfaat, nilai transparan, dan akuntabel. Mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar karena waktu ya. Ini juga model bisnisnya, mungkin kita stakeholder-nya cukup banyak di sini, ada MUI, Kemenak, DPR, Bappenas, Departemen Keuangan, BI, OJK, dan sebagainya. Ini juga prosesnya, aktivitas kita, terus channelnya seperti apa, dan ini untuk kita kerjasamanya dengan siapa saja. Kita cukup banyak manajer investasi, BPS BPH, dan mitra kemaslahatan. Itu secara garis besar seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah nilai-nilai, kalau di BUMN kita ada namanya akhlak, yang sering kali kita kalau di ATM kita mendengar dari Bapak Erick Thohir mengatakan kita harus mengedepankan nilai-nilai akhlak BUMN. Kalau PNS ada namanya berakhlak. Kalau kita ada namanya IKRO, integritas, quality, respect, dan akuntabilitas. Dan itu alhamdulillah saya di sini juga banyak hal yang bisa saya serap, karena biasanya setiap Senin pagi kita ada dari banyak, seringkali mengundang tokoh-tokoh nasional maupun dari praktisi yang bicara tentang nilai-nilai IKRO. Nilai-nilai IKRO secara luas, jadi tidak secara sempit, tapi nilai-nilai IKRO secara luas, sehingga memang alhamdulillah yang kita dapat banyak hal agar kita internalisasi dari nilai-nilai di BPKH itu bisa mengena. Yaitu saya tidak akan panjang lebar terkait ini 4 hal, karena kita akan lebih fokus kepada tata kelolanya seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara strategi asset allocation ya, kita memang
sebelum di BPKH itu kelihatan hampir semua masuknya ke bank syariah. Namun dari undang-undang memberikan tertulis bahwa setelah 3 tahun pertama maksimal di BPKH adalah untuk di bank syariah adalah 30% dari total kelolaan dana. Nah, kalau terkait dengan surat berharga itu tidak ada batasannya. Investasi langsung maksimal 20%, untuk emas maksimal 5%, dan untuk investasi lainnya adalah 10%. Di sini memang kita ketahui bersama saat ini menjadi sangat menarik ya. Saya yakin Bapak Ibu juga yang berkecimpung sudah pada tahu semua bahwa untuk US Treasury itu ada kenaikan signifikan selama 3 bulan terakhir ini, yaitu bahkan di atas 3%, dan itu kita di negara kita juga untuk suku 10 tahun juga naik cukup signifikan untuk selama 3-4 bulan terakhir ini. Nah, ini menjadi salah satu concern kita karena kita memang harus update terkait dengan beberapa hal sehingga kita bisa masuk di investasi yang bagi kita adalah menjadi memaksimalkan atau mengoptimalkan nilai manfaat, namun tetap mengedepankan visi syariah dan kehati-hatian. Ini mungkin saya nggak akan saya bacakan detail karena saya yakin dari sini juga Bapak Ibu sudah tahulah tentang apa itu yang ada di sini. Nah, ini untuk BPS BPIH tadi untuk penempatan perbankan. Kita sampaikan bahwa kita itu kerjasama dengan 30 bank BPS, bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ada 30 bank atau UUS yang bekerja sama dengan BPKH pada saat ini, sehingga kita ini boleh katakan kita akan terus membuka baik itu perbankan maupun manajer investasi untuk bekerja sama. Nah, ini berfungsi, kita ada 6 fungsi. Ada fungsi penerima, itu ada 30, penempatan 28, mitra investasi 24, pengelolaan manfaat ada 18, likuiditas 7, dan operasional ada 1. Sertifikatnya. Nah, untuk pengawasan kita ada beberapa hal ya terkait dengan pengawasan, yaitu GRC untuk for line of defense-nya. Kita ketahui dari unit bisnis, resiko yang kedua resiko kepatuhan dan audit internal, plus kita nambahin dari Dewan Pengawas untuk kita. Kita ketahui Dewan Pengawas itu ada 3 komite yang ada di BPKH, yaitu Komite Investasi dan Penempatan, Komite Manajemen Resiko dan Syariah, dan Komite Audit. Nah, ini kita ketahui bersama untuk eksternal audit itu dari DPR BPK, regulator dari Kemenak dan Kementerian Keuangan. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk program kemaslahatan. Jadi kita terbuka lebar untuk pengelolaan dana kemaslahatan. Ini mirip CSR kalau di korporasi. Namun memang kita hanya ada 6 bidang yang bisa kita setujui, yaitu pelayanan ibadah haji terkait dengan ini, pendidikan dan dakwah, ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, sosial keagamaan, dan kesehatan di sini. Ini dari investasi DAU, baik investasi maupun penempatan. Di sini ada nilai manfaat. Nah, ini ada yang masuk akumulasi pokok DAU dan program kemaslahatan di sini. Nah, alhamdulillah kita sudah boleh katakan seluruh provinsi daerah kita sudah bekerja sama. Kita sudah kerjasama dengan Layisnu, Basnas. Kita kerjasama dengan banyak mungkin beberapa kampus juga terkait dengan program kemaslahatan, sehingga intinya kita terbuka lebar dengan proses kerjasama ini, sehingga kalau bagi kami pribadi, kalau itu memang dari sisi nilai manfaatnya besar, ya akan kita bisa kerjasama atau kita bantu seperti itu. Ini total yang kerjasama dengan kita ada sangat banyak, mungkin nggak akan saya sebut. Nah, terkait dengan tata kelola tadi peluang dan tantangan. Kalau mungkin kalau peluangnya itu masuk ke opportunity, kalau tantangan itu sebenarnya lebih kepada 3 komponen ya, strength, weakness, sama treatment ya. Jadi di sini kita ketahui untuk kekuatannya kita
ada pengelolaan keuangan, kita juga WTP selama 3 tahun berturut-turut meskipun kita lembaga baru. Kita dana kelola kita sangat besar, sekali lagi saya sampaikan 160 triliun dan berpotensi menjadi market maker di sini, lembaga profesional juga, sehingga harapannya ini menjadi kekuatan bagi BPKH untuk berkembang untuk menjadi lebih baik. Namun satu sisi kita juga ada kelemahan karena sebagai lembaga baru kita ketahui kita butuh regulasi dan koordinasi dengan para stakeholder. Penataan BPH masih belum optimal karena kita ketahui bersama bahwa kita tidak dilibatkan secara karena secara hukum kita, secara undang-undang kita memang tidak dalam posisi dilibatkan dalam untuk penetapannya seperti itu. Nah, ketidakpastian hukum dan akuntansi ini memang kita menjadi pilihan investasi penempatannya relatif terbatas karena kita maksimal low to moderate, sehingga kita dari aturan juga kita terbatasi oleh itu. Sehingga yang terakhir kita lembaga publik yang tidak ada benchmark. Ini salah satunya terkait dengan investasi. Kalau ke luar negeri kita memang bisa, tapi memang di sini lembaga yang bisa investasi di luar negeri dengan keleluasaan salah satunya kita, tapi kita sampai saat ini belum ada benchmark yang secara meskipun kita benchmarknya cukup banyak ya, dengan misalkan BPJS-TK, Taspen dan sebagainya untuk benchmark kita terkait dengan nilai imbal hasil dan dari sisi risk juga kita sering komunikasi juga sehingga agar tata kelola kita menjadi lebih prudent. Nah, opportunity kita ketahui bersama bahwa imbal hasilnya portofolio syariah sebenarnya dengan yang konvensional itu hampir-hampir sama ya saat ini ya. Itu menunjukkan bahwa ininya semakin bagus. Terus jamaah haji juga orang saat ini berlomba-lomba untuk mendaftar haji dan jumlahnya sangat signifikan. Ahli keuangan syariah juga sangat banyak, kelas menengah juga bertumbuh dengan sangat banyak di sini. Nah, investasinya juga kalau kita perhatikan dengan 160 triliun, harapannya juga mendapatkan bisa berdampak multiplier effect. Nah, di sini sehingga dan kita ketahui iklim investasi yang relatif kondusif pada di Indonesia. Nah, untuk yang terakhir, nah yang ini ya kalau kita bicara treatment ya, ini kita ketahui bersama salah satu rekomendasi adalah agar ada nilai manfaat yang masuk virtual account, sehingga itu memang dari sisi BPKH mengedepankan itu karena itu salah satu prinsip dari sisi keadilan sehingga jamaah tunggu juga menerima. Dan bisa kita bersama selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini virtual account atau apa yang bisa dicek masing-masing calon jamaah haji, kita pasti sudah mendapat virtual account atau nilai manfaat dari penempatan yang kita taruh sebagai pendaftaran haji. Nah, ekspektasi pemerintah masyarakat dan namun ini masih belum optimal ya, karena memang kita ketahui bersama bahwa taruhlah tahun ini aja, ini subsidinya itu dengan jumlah 60 juta ini kan otomatis itu jika itu berkelanjutan itu akan bisa mengurangi virtual account yang seharusnya bisa diterima oleh calon jamaah tunggu seperti itu. Nah ini yang itu kan terkait dengan investasi agar BPIH tidak membebani APBN karena memang kita salah satu rekomendasinya memang kita agar BPIH itu naik karena memang kita kalau berdasarkan data 2013 yang dibayarkan oleh calon jamaah haji itu juga di atas 30 juta, 31 sekian gitu. Nah, sekarang 2022 dengan tingkat inflasi harga yang sudah naik rata-rata maupun minyak yang naik, kita masih biaya yang dikeluarkan oleh perjamaah masih hampir sama. Nah, itu kan sebenarnya dari sisi istitoah atau dari sisi keadilan itu memang harus bisa komunikasikan lagi. Ini kalau untuk volatilitas tadi sudah saya sampaikan, pandangan pesimis sebagai masalah terkait dengan dana haji oleh BPKH. Ini lebih kepada pandangan pesimis terkait dengan pengelolaan dana haji seperti itu. Karena memang kita ketahui bersama, jujur ada beberapa kita bersama
di sektor industri, baik itu asuransi khususnya dan investasi, itu memang kemarin kan ada fraud sehingga merugikan negara karena itu merupakan BUMN. Sehingga apakah ada pertanyaan yang sangat kuat di masyarakat, apakah dana haji juga akan seperti itu? Insya Allah dana haji, kalau boleh saya sampaikan di sini, insya Allah kita kelola dengan prudent dan masyarakat bisa ngecek sendiri, bisa dari mana aja, baik itu BPK, OJK, LPS dan sebagainya, atau datang ke BPK atau ngecek lewat virtual account dan sebagainya, sehingga kita berusaha setransparan mungkin, karena di situ ada doa 5 juta lebih calon jamaah haji, sehingga selain kita juga dari sisi sistem juga kita berusaha memaksimalkan sistem agar itu bisa benar-benar prudent, GRC-nya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, ini kita memang solusi keuangannya itu kalau untuk keuangan tentunya kita BPKH. Nah, efisiensi penyelenggaraan haji ini kan sebenarnya di sini DPR, Kemenak, kementerian terkait ini adalah Kemenlu dan sebagainya. Terus di sini adalah BPKH, karena BPKH sebenarnya di sini tidak secara ini dilibatkan gitu. Jadi kita pribadi sebenarnya tidak tahu detail di sini terkait dengan biaya penyelenggaraan haji yang ada di sini ya, yang ada di sini. Nah, untuk perubahan ini perundang-undangan agar kita lebih fleksibel, ini terkait dengan undang-undang kontribusi APBN, kita memang sudah kerjasama dengan Kemenkyu beberapa kali. Istiqtoah tadi kita bicara dari kemampuan, karena kemampuan tidak secara fisik saja, tapi juga dari sisi keuangan, dan kenaikan setoran haji. Ini yang jadi concern selain terkait dengan pajak. Ini mungkin karena waktunya sudah mau habis ya. Ini kita kalau sedikit aja, tambahan sedikit, kita untuk analisis investasi penempatan kita ada 10 aspek. Jadi setiap usulan yang masuk dari badan pelaksana itu melalui beberapa bidang dan pasti akan kita review dan kita lihat dari 10 aspek: syariah, aspek legal, administrasi, makro, bisnis dan industri, terus aspek perusahaan, aspek imbal hasil, instrumen, risiko, dan aspek BPKH. Selain itu, kita juga ada komite manajemen risiko dan syariah, yang dimana mereka akan memantau dari 10 aspek ini, dari manajemen risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategik, kepatuhan, reputasi, dan imbal hasil dan investasi. Mungkin itu ya, karena itu saja yang karena waktu yang sudah habis, dan nanti kalau misalnya ada waktu luang, intinya kita siap bertemu kembali. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yoyo sebagai moderator. Terima kasih Pak Ustadz Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rifat ya. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan ya mengenai pengelolaan dana haji di Indonesia. Tadi satu hal Pak ya yang saya kira perlu kita garis bawahi ya, di BPKH ada komite investasi dan penempatan tadi Pak ya, yang punya 10 aspek tadi ya, mulai dari syariah, legal, bisnis dan seterusnya. Ini mungkin menjadi pembeda antara BPKH dengan pengelola dana di Indonesia yang lainnya Pak Rifat ya mungkin ya. Betul Pak, salah satu yang utama terutama terkait dengan aspek syariah ya. Aspek syariahnya ya. Betul. Dan kita di state di situ kita present terus semua aspek harus terpenuhi seperti itu. Betul. Di sisi lain kita ada komite manajemen risiko, ada 10 aspek risiko, dan itu maksimal untuk aspek 10 risiko adalah maksimalnya adalah low to moderate. Sehingga seperti itu. Baik, terima kasih. Ini cukup mencerahkan ya, dan ini mudah-mudahan bisa menepis kekhawatiran jamaah sekalian ya. Di tengah-tengah kemarin banyak badai ya, beberapa pengelola keuangan di Indonesia gitu ya terkena masalah ya. Insya Allah dengan pengelolaan yang prudent dan penuh dengan keamanan ini ya, BPKH ya tadi alhamdulillah sudah banyak didoakan orang Pak ya, 5 juta jamaah yang waiting list ya kan mendoakan keberhasilan pengelolaan. Ditambah kita semua ini nanti peserta webinar ada 60 ini, kita doakan ya mudah-mudahan Pak Rifat dan teman-teman di BPKH ya diberikan kekuatan dan keistiqomahan ya untuk mengelola dana haji ini dengan lebih baik lagi.
Terima kasih Pak Rifat ya atas pematerinya. Baik sobat-sobat CSL sekalian, ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Yang pertama ini ada dari siapa tadi? Dari Pak Rizky Ramadan ya, Pak Rizky Ramadan nih. Yang pertama, apakah ada disertifikasi dana haji dikelola kepada pembiayaan infrastruktur di Indonesia? Bagaimana prospek jika dana haji tersebut dialokasikan kepada infrastruktur? Karena seperti kita ketahui, infrastruktur memiliki tingkat likuiditas yang sangat rendah. Nah, ini juga saya kira pertanyaan ini mewakili masyarakat secara umum ya, bahwa ada berita, dana haji dipakai untuk infrastruktur dan seterusnya. Ini saya kira perlu klarifikasi dari BPKH ini. Monggo Pak Rifat untuk pertanyaan pertama Rifat. Insya Allah. Mohon maaf Pak ya, ini mungkin saya menjawab agak cepat aja ya, karena ini waktu juga ini, dan mungkin sekalian saya baca, saya jawab satu persatu nggih Pak Yayang nggih. Oke, monggo. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-ibu, terkait dengan infrastruktur memang itu kemarin sempat mencuat banyak ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Anggita Abimanyu terkait dengan infrastruktur. Yang pertama, tata kelola kita, bahwa kita mengedepankan syariah dan sebagainya. Kalau kita bicara infrastruktur, sebenarnya di SBSN kita juga masuk ke SBSN, itu juga masuknya ke APBN lewat Kemenku, dan kita ketahui bersama bidangnya sangat banyak. Nah, kita memang kalau secara langsung untuk infrastruktur kita tidak ada. Jadi, namun kalau lewat SBSN dan surat berharga kita ada gitu, kita ada. Tapi secara langsung kita tidak ada, sehingga kita pastikan bahwa tetap tata kelolanya adalah dari sisi 10 aspek, dan dari sisi risiko kita mengedepankan itu semua. Sehingga kalau kita bicara infrastruktur, memang dari awal BPK hadir itu memang khawatirannya itu dipinjam oleh negara untuk infrastruktur ya, seperti itu. Tapi insya Allah kita tata kelolanya kita setransparan mungkin. Seperti itu mungkin jawabannya. Yang kedua, terkait dengan kenapa kita menjadi bagian investor bank muamalat. Ya. Jadi itu memang jadi sensitif juga ya. Kita proses itu sangat lama, mungkin hampir 1 tahun. Saya juga memproses bagian dari proses itu, meskipun melibatkan banyak pihak. Kita melibatkan oleh banyak pihak. Yang pertama, kenapa kita masuk ya? Yang pertama, BPK masuk ketika itu sudah clean. Jadi kita mengambil bersama PPA mengambil BDEP yang besar di BPKH, sehingga kita masuk kondisi bank muamalat sudah baik. Yang pertama itu. Yang kedua, kita ketahui bersama ada pemberian dalam tanda kutip saham yang memang untuk BPKH, untuk dikelola BPKH, sehingga yang jelas kita BPKH masuk dalam kondisi baik, dan kita sudah kerjasama dengan OJK, kita juga dengan Kejaksaan Agung, kita juga dengan kementerian juga ada, sehingga meskipun kita tetap mengedepankan dari sisi bisnis dan syariah, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat laporan yang terbaru, bisa Bapak Ibu lihat, salah satu NPF ya, kita bicara NPF, juga NPF di Bank Muamalat menjadi sangat kecil, karena memang kita kerjasama salah satunya dengan PPA, yang dia masuk untuk mengambil aset yang tidak baik, seperti itu. Nah, apakah dana haji diperbolehkan oleh teman di saham? Boleh, asal syariah. Namun harus saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, kenapa saat ini BPK masih jujur aja belum masuk ke saham equity, itu terkait dengan aturan atau undang-undang, sehingga kita ketahui bersama benchmark kita, salah satu BUMN itu sampai sekarang juga, meskipun dia udah masuk ke LQ45, ternyata ketika ada potensial loss itu jadi tanda kutip, sehingga itu memang kita nggak cuma kita, ada beberapa akhirnya untuk masuk di saham atau equity kita masih belum, tapi secara undang-undang kita bisa, namun memang kita terbelenggu oleh undang-undang yang terkait dengan akuntansi dan dari legal formal, seperti itu. Namun insya Allah kita ini lagi direview ulang terkait dengan undang-undang. Kalau seandainya itu sudah bisa, insya Allah kita akan masuk ke saham atau equity. Seperti itu. Untuk pengawasannya, ya salah satu kita kerjasama dengan BPK dan KPK.
kita juga setiap tahun harus update keuangan kita secara pribadi seluruh pegawai BPKH dengan KPK, dan kita berapa kali juga meminta KPK untuk di sisi pengawasan agar kita menjadi BPK dan KPK ya, agar kita menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah kita ketahui sama BPK memberikan kita WTP ya selama 3 kali berturut hingga sekarang. Kalau yang untuk 2021 soalnya belum ada. Insya Allah semoga harapannya bisa sama WTP. Terus strategi BPK dalam menghadapi tantangan BPK tanggung renteng keuangan dan pengelolaan haji. Nah ini memang ini salah satu jadi concernnya dari khususnya bapak-bapak ya. Ini kalau ini dari siapa ini? Bu Moli ya. Memang salah satunya dari concernnya BPK karena memang di situ ada muncul tanggung renteng, dan tanggung rentengnya itu nggak agak berat ya, karena harus kalau ada kerugian, bayangin kalau ada kerugian, karena sebenarnya kalau kita ketahui bersama bahwa dunia investasi itu pasti tidak ada lepas, taruhlah ada 100 investasi, kalau 1-2 itu minus, namun 98 positif, dan endingnya positif banyak, kalau dunia investasi kan hal yang wajar, namun di sini kita terbelenggu juga bahwa kita harus tanggung renteng, khususnya terkait dengan anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas seperti itu. Untuk negosiasi ya ini juga tadi sudah sampaikan bahwa kita itu kewenangan kita sangat lemah terkait dengan negosiasi besaran subsidi yang diberikan ke jamaah. Makanya kita menggandeng salah satu dari MUI, kita minta fatwa MUI bahwa itu harus ada istitoah. Pertanyaannya, apakah kalau dengan 35 juta subsidi 65 juta itu sudah istitoah seperti itu kan? Itu hal-hal itu yang kita intinya kita sampaikan itu, karena memang BPK tidak berdiri sendiri terkait dengan ini. Ini memang dua hal yang jadi satu, yang jadi salah satu concernnya BPKH. Kalau kita punya kewenangan untuk negosiasi ya kita akan lebih senang, dan kita akan setransparan mungkin lah, karena memang sekarang bukan zamannya lagi kita ditutup-tutupi sehingga masyarakat khususnya calon jamaah haji, karena ini memang seperti yang disampaikan Pak Yoyo bahwa ada doa 5 juta lebih ya. Karena doa itu ya harapannya doa baik, kalau sampai melenceng kan doanya jadi nggak baik gitu. Nah kita berharap agar ini bisa ke depan bahwa ini benar-benar dibuka dan setransparan mungkin bagaimana tingkat dari sisi keadilan, dari sisi kemanfaatan, karena kita di sini boleh katakan posisinya lebih kepada pelaku investasi, namun untuk operasional dan sebagainya bukan ranah kita seperti itu. Matur nuwun pada Bapak Ibu atas concern, dan mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi. Mbak Marsha ya, yang dari CSA Institute, CSA Community, dan yang terakhir sama Bapak Ustadz Yoyo Prastyo. Matur nuwun Bapak atas sharingnya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Rifat An-Nur ya. Kita doakan kepada Pak Rifat dan teman-teman di BPKH ya. Sekali lagi ya, tambahan dari kita nih Pak, peserta webinar pada hari ini Pak, 60 peserta nih. Jadi 5.060.000 yang mendoakan agar Pak Rifat beserta teman-teman di BPKH ya bisa amanah dan bisa menunaikan tugas ini yang cukup berat ya saya kira ya. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Pak Rifat dan juga keluarga besar BPKH. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sobat-sobat CSA Institute sekalian atas partisipasinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita masih berikan kesempatan untuk berjumpa lagi di tema-tema yang tidak kalah menariknya yang diselenggarakan oleh CSA Institute. Terakhir, saya Yoyo Prasetyo sebagai moderator pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Marsha dari CSA Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih semuanya. Monggo Mbak Marsha.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Yoyo Prasetyo dan juga Pak Rifat Anur atas materinya yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, peserta CSA Community sesi 35 pada hari ini yang telah hadir, dan semoga apa yang telah dijelaskan materi oleh Pak Rifat Anur dan juga Pak Dr. Yoyo Prasetyo dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar? Bagus, Mbak Marsha, bagus. Iya, baik. Terima kasih Pak Yoyo Prasetyo atas perhatiannya dan juga Pak Rifat Anur atas materinya yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semua peserta CSA Community sesi 35 yang hadir pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rifat Anur dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu semuanya, telah saya kirimkan link feedback dan juga post-test yang nantinya dapat Bapak dan Ibu semuanya isi untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga materi yang telah disampaikan oleh Pak Rifat Anur. Baik, sebelum untuk mengakhiri sesi kali ini, kita boleh foto untuk dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu semuanya. Boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, bagi yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu untuk prosesi dokumentasi. Baik, bisa kita mulai saja ya. Untuk gaya yang pertama, bisa gaya kompeten. Baik, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk gaya yang kedua, bisa gaya jempol ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Prosesi dokumentasi telah selesai. Dan terima kasih atas perhatiannya dan juga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rifat Anur selaku narasumber dan juga Pak Yoyo selaku moderator pada CSA Community sesi 35 ini. Kemudian untuk sesi CSA selanjutnya, CSA Community sesi 36 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 dengan tema Investment, Mix, Pedang, dan Perisai untuk capai tujuan keuangan. Dipastikan dan diharapkan Bapak dan Ibu semua bisa hadir dalam CSA Community sesi selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk follow media sosial CSA Institute di Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube. Untuk atas perhatiannya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon pamit, Liv. Terima kasih.